Kan kesimpulan saya tentang Muhammad Qasim. Ini kesimpulan saya. Bila nanti di depan Ka'bah beliau dipaksa untuk dibaiat menjadi Al-Mahdi, ya. Kemudian yang membaiatnya adalah para ulama-ulama yang tak ada janjian mereka untuk ketemu di depan Ka'bah dalam kondisi suasana sedang hancur lebur, kacau marau, ya, carut marut, dalam kondisi yang enggak karu-karuan, dunia penuh dengan pertumpahan darah, kezaliman sudah tak terkira-kira ketinggiannya. Maka saat itu seorang laki-laki dipaksa nanti, dan laki-laki yang dipaksa itu ditandai dulu dengan tenggelamnya penduduk negeri Baidah, yaitu negeri perbatasan antara Mekah dengan Madinah. Di situ penduduk negeri itu tenggelam, dan ada 300 pasukan dari Suriah tenggelam juga di sana. Pasukan itu ingin menangkap dan mengejar laki-laki tersebut. Nah, apabila itu terjadi, lalu laki-laki itu sampai di Mekah, dia selamat, ya, dia sampai di Mekah, dia tawaf, sedang tawaf itu ditangkap oleh para ulama, dipaksa untuk menerima baiat. Jika terjadi pembaiatan, itulah dia Al-Mahdi. Bila memang orangnya Muhammad Qasim, saya akan imani dia. Ya, kita sedikit belajar bahasa Arab ya. Ini kita belajar di jalanan ya, ketemu orang-orang Pakistan, Bangladesh waktu kita di negeri Arab dulu ya. Jadi bahasa pasarannya itu mungkin ya akan diajak sama orang yang bisa bahasa Fusha ya, tapi nggak apa-apa. Oke. Idza talaqtul mahdi min akhiril zaman ba'din fi ahad yaqul wa huwa min zurriyyati Rasulullah walakin huwa mayyabi bai'a ma'aha akid fa huwa kadzab. Bahasa Arabnya pasaran ngawur. Ya. Jika keluar Mahdi di akhir zaman ya, kemudian tetapi orang-orang yang mengaku keturunan Nabi, mereka tidak mau berbaiat padanya, tidak mau mendukung perjuangannya, akid fahuwa kadzab, maka yakinlah bahwa dia adalah pendusta. Artinya dia pendusta mengaku-ngaku keturunan Nabi. Oke. Kenapa? Karena Al-Mahdi, Imam Mahdi ini adalah keturunan Nabi. Dan jika dia memang yang ditunjukin, kenapa kok orang yang mengaku keturunan Nabi tidak mau mendukungnya? Apa karena lengah, karena kebodohannya, karena dia memang palsu. Jadi kita yakinlah bahwa itu palsu. Jadi sekarang ini mungkin nggak perlu kita sibuk-sibuk tes DNA atau apa, walau alam lah. Tapi yang pasti jika ada kelompok yang mau menjalankan tes DNA, silakan. Kalau saya pribadi melihatnya seperti itu. Karena di akhir zaman akan jelas mana yang mengaku keturunan Nabi benar dan yang hanya mengaku-ngaku yang istilahnya palsu. Jadi keturunan Nabi yang tidak mau mendukung Al-Mahdi, bahkan mengejek, mengingkari, bahkan menentangnya, yakin bahwa dia itu adalah kadzab atau penipu. Jadi bahasa Arabnya seperti itu ya. Kita kebetulan dulu nggak belajar secara formal ya, kita hanya belajar secara otodidak, ketemu orang di jalan ya. Bahkan apa ya, bahasanya ngawur. Saya pernah ada pengalaman. Jadi waktu kita kerja di Arab dulu, ada orang Bangladesh, mereka jualan lah. Kalau di sana kan biasanya orang Bangladesh ada ada kafilnya orang Bangladesh yang jualan. Nah, pada waktu itu ada 2 orang Saudi, ya, seorang scholarship lah atau seorang terpelajar atau ustadz lah, belanjalah di shop lah, di market lah, di pasar mereka. Jalan nanya-nanya, nawar-nawar ya. Kemudian karena orang Bangladesh ini nggak tahu, malah ngomong, "Anta ma'ruf Arabi." Kamu nggak paham bahasa Arab, kata dia kepada 2 orang Fusha tadi. Kan dia menggunakan bahasa Fusha ya, semana ini contoh kem samanu, berapa harganya. Kalau dia kan kem haldi, bahasa orang kem hada. Kadang hada udah nggak diperdulikan karena bahasanya udah rusak lah di pasar itu. Yang nunjuk ini itu ya sama hada. Jadi orang Bangladesh tadi sampai ini karena bingung ngomong jawab si orang Fusha pakai menggunakan bahasa Arab Fusha, sampai di "Anta ma'ruf Arabi," kata. Kamu nggak paham bahasa Arab, kata. Padahal mereka yang menggunakan bahasa Arab yang benar. Oke. Itu sedikit pengalaman gue dulu waktu bekerja di negeri Arab. Waktu itu saya di Kuwait 2 tahun ya. Kebetulan di sana banyak ekspatriat, orang Bangladesh, Pakistan, India. Bahkan saya juga belajar dengan mereka bahasa-bahasa Arab pasarannya itu, bahasa Arab jalanan. Ya. Waktu ya mau nggak mau kita sebagai seorang
perawat di sana orang Bangladesh, Pakistan udah duluan bekerja. Bahkan ada teman porter itu orang Bangladesh, dari berangkat rambutnya hitam nggak bisa pulang-pulang karena juga banyak yang tertipu juga di sana. Itu syarikat atau pekerjaannya juga menipu, jadi dijanjikan gaji sekian, ternyata di sana gajinya tidak sesuai sehingga nggak bisa pulang-pulang ke negaranya. Waktu itu saya lupa namanya, Abdul Syafiq apa ya, itu sampai dia nangis ngeliat foto anaknya nggak bisa pulang. Tapi saya juga nggak bisa berbuat apa-apa kebetulan itu. Nah, untuk masalah TKI Indonesia sendiri juga banyak bermasalah di sana, tapi alhamdulillah keluarga-keluarga Indonesia yang bekerja di sana mampu mengambil mereka untuk bekerja, digaji, terus dipulangkan. Ya, oke. Jadi tadi, jika nanti di hari zaman keluar Imam Mahdi, tetapi orang-orang yang mengaku keturunan Nabi, mengaku maksudnya, itu tidak mau berbaiat, ketahuan jelas bahwa dia kadzab, penipuannya. Oke, tetap semangat di channel gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now they go, why did you try to you,